Oke, Mel. Jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Ini Kamu ada Kak, pertanyaan apa? Hmm. ya sebenarnya banyak banget Kak pertanyaan Kak seputar lamar kerja, terus gimana tipsnya buat fresh graduate buat lamar kerja kayak gitu. Karena kan yang namanya fresh graduate itu masih minim pengalaman ya Pak. Pengalaman kita tuh pasti seputar organisasi, terus pengalaman tugas-tugas di kampus kayak gitu aja kan Pak. Nah jadi mungkin secara lebih umumnya itu gue mau nanya nih Pak, kalau misalnya kayak fresh graduate kayak Meli gitu kan, yang pengalamannya juga cuman di organisasi dan nggak begitu banyak mengikuti organisasi, gimana gitu Pak buat cara kita nge-branding diri kita dengan pengalaman kita yang tidak begitu banyak gitu. Secara kan kalau apalagi jurusan Meli kan ekonomi, akuntansi, dan banyak orang di luar sana yang lebih dari Meli gitu. Gimana caranya buat kita tuh bisa ada sesuatu nih di mata HR gitu Pak. Oke, menarik banget ya pertanyaannya ya gitu. Aku jelasin dulu ya, Mel ya gini. Sebelum kita bilang jauh terkait dengan gimana cara kita branding gitu ya, saya sebagai seorang jurusan ini dengan pengalaman yang terbatas sebagai seorang fresh graduate gitu, untuk bisa ke arah sana gitu ya. Jawabannya gini, Mel. Kamu harus memahami dan mengenal dirimu sendiri. Oke? Jadi sebelum kamu ngomongin gimana cara branding, sebelum kamu mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, sekarang kamu pertimbangkan faktor internalnya kamu dulu, Mel. Emang gimana caranya? Diskusi ini tahun 2022 semester kedua ini lumayan sering gitu ya, aku diskusikan. Aku share screen layar putih, muncul nggak di situ? Iya muncul. Ya, aku jelasin ya. Yang harus dilakukan pertama diri itu adalah know yourself gitu. Oke, jadi ini katakanlah ini Meli. Ya, ini Meli. Oh, ini hijabnya segitiga. Oke. Jadi ini kan kamu nih misalkan ya. Sebelum kamu mikir jauh-jauh ke branding dan lain-lain, coba definisikan diri. Sebenarnya kamu pengen kayak gimana sih di karir? Pertama, apa misalkan? Aku pengen soal jurusan. Sesuai jurusan apa enggak? Terus apa lagi? Lokasi kerja. Kamu pengen cari kerja yang dekat rumah atau dimanapun nggak masalah, atau Jabodetabek atau Jawa Barat atau di mana gitu. Apalagi misalkan, aku pengen gaji yang gimana sih? Gitu. Pengen gaji yang berapa sih? Kamu pengen yang jam kerjanya normal pagi, sore, Senin, Jumat, atau shifting nggak apa-apa? Kamu pengen yang tahan ijazah nggak? Kamu pengen ada penalti nggak? Kamu pengen kalau bisa milih jabatan apa yang kamu pengen? Customer service, admin, accounting gitu. Kamu pengen yang apa gitu. Jadi lakukanlah warna biru ini. Know yourself itu adalah definisikan yang kamu pengen. Jadi skala warna ya. Biru itu artinya adalah yang kamu pengen. Ini harus didefinisikan di awal biar satu, pergerakan kamu nggak ngacak. Oke? Kedua, jangan ada hambatan internal pada saat proses rekrutmen. Jadi hal-hal yang sifatnya internal itu udah selesai di awal. Soal internal tuh apa sih? Misal contoh, kamu ngelamar suatu pekerjaan, ya kan? Dibutuhkan pria atau wanita, fresh graduate boleh melamar, maksimal usia 30, butuh akun payable misalkan gitu ya. Terus habis itu kemampuan ini, bersedia ditempatkan seluruh Indonesia, memiliki pengalaman ini dan lain, mampu berkomunikasi bahasa Inggris minimal pasif gitu-gitu. Ada loker gitu kamu lamar. Akhirnya kamu ikut psikotes. Lolos. Habis itu ada interview HR online lewat Zoom. Lolos. Gitu kan. Habis itu ada interview user. Kamu di Bandung ya ini ya? Dari Bandung. Iya mikir berarti nggak di Bandung. Kamu di mana gitu? Katakanlah kamu Saya tinggal di Bandung, cuman lagi nggak di Bandung gitu. ya, katakanlah ya ada Bandung aja deh. Iyain aja berarti ya. Misalnya kamu dari Bandung tiba-tiba dapat undangan interview user di Jakarta gitu. Set. Terus kamu akhirnya apa? Minta reschedule. Reschedule-nya mundur. Nggak bisa lagi. Habis itu nego, bisa nggak interview usernya online dan lain-lain. Habis itu kamu mengundurkan diri. Gitu. Alasannya apa? Aku nggak bisa nih Kak interview yang jauh gitu. Ya kan? Loh,
soal jarak itu kan bisa selesai di awal nih loh, bisa kamu definisikan di awal. Kamu pengen lokasinya di mana gitu, ya gitu. Kata orang tua nggak boleh yang tesnya di jauh kak, gitu. Loh kalau emang sejak awal nggak boleh, ngapain kamu lamar? Bukankah di lowongannya ada tulisannya bersedia ditempatkan seluruh Indonesia? Berarti kan itu menunjukkan fleksibilitas kamu terhadap lokasi yang bisa diimplikasikan bersedia ini ya termasuk kesiapan kamu mobilitas bahkan sejak rekrutmen gitu kan. Orang mau direkrut aja ya, kamu aja nggak yakin dengan jarak yang segitu doang. Gimana kita percaya kalau kamu ditempatin bersedia di kemana-mana, itu loh maksudku. Ya kan? Sama gitu. Itu kita melihat kandidat begitu. Sama kandidat melihat perusahaan bisa gitu. Loh, orang di awal aja kontrak kerjanya nggak jelas, atau misalkan di awal aja kok bahasanya nggak sopan, jangan-jangan nanti ke belakang-belakang juga gitu. Ya bisa, ya kan? Kandidat bisa menilai perusahaan, tapi perusahaan bisa menilai kandidat kayak gitu. Masalah lokasi ini kan pribadi nih. Aku nggak boleh sama orang tua yang jauh-jauh lah. Ngapain kamu ngelamar? Gitu loh. Ya kan? Nah itu loh. Hal-hal yang sifatnya pribadi itu harus selesai di kamu dulu. Oke? Biar nanti kalau bergerak itu bebas. Iya kak, aku nggak sama orang tua, aku nggak diizinin untuk kerja di bidang itu. Ngapain waktu itu kamu ngelamar? Kenapa nggak sekarang kamu diskusi sama orang di sekitar, sebenarnya aku boleh ini itu nggak, minta doa restu, lamar gitu loh, ya kan? Pergerakannya gitu, ya kan? Gitu. Jadi ini nomor satu itu ya. Sebelum kamu ngomongin brandingnya harus gimana, definisikan dulu kamu pengennya gimana, oke? Terus ya, yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah kan kamu ada nih pekerjaan-pekerjaan yang bisa kamu bayangin. Oh, kalau aku ngelamar sebagai ini tuh begini. Posisi-posisi, oh customer service, teller gitu ya. Misalnya ini APA gitu, finance staff gitu-gitu ya, yang kamu punya bayangan kan. Yang selanjutnya yang harus kamu bayangin adalah panah merah. Panah merah ini adalah, kalau biru ini artinya adalah yang kamu pengen, panah merah itu artinya adalah yang perusahaan pengen. Ekspektasi perusahaan, yang perusahaan bisa provide gitu. Yang perusahaan bisa provide, yang perusahaan bisa sediakan kayak gitu. Kira-kira apa gitu. Ada panah-panah ke dalam. Ingat ya, merah ini adalah tuntutan industri atau perusahaan ke kamu. Panah keluar artinya yang kamu pengen. Yang kamu pengen versus yang perusahaan pengen. Ini kamu cocokin. Nanti kamu akan melihat ada 3 hal. Yang pertama, ada yang kayak begini nih misalkan. Yang kamu pengen bisa dijawab sama industri. Paham nggak? Gitu. Misalkan ini soal apa, misalnya soal gaji. Aku pengen gaji antara sekian sampai sekian. Industri panah dalam artinya ya ada pekerjaan dengan gaji segitu ada gitu. Jadi udah kejawab gitu loh. Gitu kan? Misal ini lokasi. Terus ini ada panah ke dalam. Oh ya bener gitu. Ada kok, kamu pengen nyari kerja sekitar Bandung. Ada pekerjaan sekitar Bandung gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa langsung dijawab industri. Oke ya. Nanti ada fenomena nomor 2. Fenomena nomor 2 itu apa? Ini misalkan ada panah keluar, tapi nggak ada panah masuknya. Keinginan kamu nggak bisa dipenuhi oleh industri, gitu. Ya kan? Aku pengen WFH, atau aku pengen apa misalkan? Aku pengen WFH, tapi gini ya, gitu. Atau aku pengen kerjanya gini, tapi gini, gitu. Nah, ini hal-hal nomor 2 ini, ada 2 hal yang salah, yang bisa kamu lakuin. Pertama, coba dievaluasi ulang. Masa iya sih yang kamu pengen nggak ada satupun perusahaan yang bisa memenuhi? Jangan-jangan yang kamu pengen itu nggak realistis ya? Itu dulu. Yang kedua, mungkin yang kamu pengen ini masuk akal, tapi kamu belum menemukan tempat dan cara yang tepat untuk menemukan hal itu. Sebenarnya dia ada pasangannya, cuman belum ketemu aja gitu. Hal ini ibaratnya kalau ada orang yang kayak, Kak nyari lowongan kerja susah ya gitu. Setelah aku tanya ternyata dia nyarinya lewat apa? Ya misalkan lewat website terus gitu. Dia nggak punya akun, kok punya LinkedIn nggak? Nggak. Punya Jobstreet? Enggak lah gitu. Gitu ya. Jadi cara-cara itu. Jadi kadang tuh mungkin kita yang kurang realistis atau caranya belum ketemu. Atau yang nomor 3. Ini loh yang nomor 3 apa nih? Ada panah ke dalam, nggak ada panah keluar. Industri, perusahaan menuntut kamu bisa sesuatu.
Mereka berharap kamu bisa sesuatu, tapi kamu belum bisa jawab. Gitu. Yang dilakukan di poin nomor 3 ini adalah kamu upgrade kemampuan. Tuntutan perusahaan, mampu berkomunikasi bahasa Inggris aktif, kamu nggak bisa. Mampu mengoperasikan software ini, kamu belum bisa. Gitu. Nah, ini poin nomor 3 ini ya yang harus kamu jawab di industri. Gitu. Nanti akhirnya kan kamu akan tahu. Kamu yang pengen jadi finance staff gitu, itu akan menemukan, nanti ada komposisinya gitu, akan menemukan berapa pola nomor 1, berapa pola nomor 2, berapa pola nomor 3 gitu. Yang nomor 2 dievaluasi karena kayak begini, yang nomor 3 kamu upgrade, ikut bootcamp, pendidikan ini itu, belajar lagi. Nomor 1 berarti tinggal eksekusi gitu. Oke? Gitu. Jadi ngelihatnya, kamu lihat dulu dari know yourself tuh ini. Yang kamu pengen digabungin dulu sama yang perusahaan pengen. Oke? Oke ya. Iya. Setelah kamu sudah berdamai dengan dirimu yang semacam ini, yang harus kamu lakukan nomor 2 adalah, nah ini nomor 2. Kamu punya waktu 24 jam. Oke? Lihat komposisi waktu 24 jammu. Ini waktu tidur. Ini waktuku ibadah, sholat, makan, mandi. Ini waktuku bantu-bantu orang tua. Ini waktuku me time, nonton drakor dan teman-temannya. Ini waktuku beres-beres rumah, gitu. Pokoknya breakdown aja sampai akhirnya kamu punya komposisi waktu kosong ini. Sebenarnya tuh kamu punya waktu kosong yang hijau ini tuh berapa lama sih sehari? Oh, ternyata setelah aku breakdown gitu, ternyata sehari itu aku punya waktu kosong itu katakanlah 5 jam. Nah, waktu kosongmu ini silahkan kamu belah jadi 2. Satu porsi kamu jadikan untuk melamar kerja, satu porsi untuk pengembangan diri. Bagi duanya terserah, mau 50-50, mau 4 jam ngelamar kerja, 1 jam belajar, mau 5 jam ngelamar kerja terus nggak usah ada belajar-belajarnya, terserah. Orang namanya planning, ya nggak sih? Gitu. Nah, nanti akhirnya komponen branding tuh di mana? Ini komponen branding nanti di sini. Pengembangan diri, gitu. Oke, di situ. Jadi intinya tuh lihat sebenarnya kamu sehari tuh ada waktu produktif tuh berapa lama sih yang bisa dioptimalkan. Bagi dulu jadi 2, oke? Habis itu kamu komitmen dulu sama jadwal ini. Udah? Kalau kamu udah punya nomor 2 ini, yang nomor 3 yang harus kamu lakukan adalah coba buruan dieksekusi dalam waktu tertentu, dievaluasi. Mau tiap seminggu, 2 minggu gitu. Nih, ya kayak gini ya, aku kasih gini ya. Semoga nggak kekecilan ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Tadi kan kamu udah punya nih lingkaran, terus porsimu untuk produktif ya, gitu kan? Terus ada porsi yang untuk lamar kerja warna hijau, terus ada porsi yang untuk personal branding atau pengembangan diri juga warna merah gitu ya. Coba bikin lingkaran ini konsisten aja dulu, lakuin selama seminggu gitu. Gitu. Nanti di hari Senin kamu evaluasi. Dalam waktu 1 minggu, aku bisa ngelamar kerja berapa? Oh, 1 minggu nih aku udah konsisten gini, coba lihat. Ya, 1 minggu ini aku ngirim lamaran tuh 100 lamaran. Tapi rata-rata per harinya berapa ya? Coba kamu lihat di sini. Jangan-jangan ya, grafik di sini tuh gimana? Misalkan ini grafik jumlah lamaran versus time, waktu. Hari Senin 20, Selasa 5, Rabu 10, Kamis 2. Nah, begini-begini jangan-jangan kan. Nanti akhirnya kamu bikin apa? Bikin garis rata-rata. Realistis seminggu kemarin, rata-rataku tuh di angka 15 lamaran per hari. Gitu. Ya kan? Oke, jadi kamu tahu sebenarnya
dengan jadwalku kemarin, aku ngelamar kerja tiap hari nggak bisa konsisten sih. Tapi kalau di rata-rata seminggu tuh 15 lamaran per hari. Oke? Oke. Jadi kamu udah punya satu kata kunci. Berarti kata kunci pertamamu adalah ini ya, 15 lamaran per hari rata-ratanya ya, seminggu. Oke? Yang selanjutnya adalah dari 100 lamaran ini, coba kamu lihat berapa yang lanjut ke tahap selanjutnya, yang hijau. Oh, ternyata ada panggilan, ada respon 20. Berapa yang nolak kamu? Oh, yang nolak ada 30. Berapa yang no respon? Oh, no respon 50. Gitu. Nah, kalau udah kayak begini, yang harus kamu lakukan adalah bikin list tindakan. Yang lanjut ini apa yang harus kamu lakukan? Pelajari perusahaannya, pelajari tahapan tes yang akan kamu lalui, dihadapi gitu ya. Riset soal perusahaan maupun tes-tesnya gitu. Yang nolak kamu ini kamu ngapain? Oh, yang nolak ini kamu ucapkan terima kasih udah dikabarin gitu kan. Aku nggak di ghosting gitu ya. Terima kasih atas update informasi yang diberikan terkait proses rekrutmen ini. Semoga kita bisa bekerja sama di kesempatan yang akan datang. Kirim lewat WA, kirim lewat email, bales aja gitu ya. Terus aku juga pengen tahu dievaluasi. Kemarin aku gagal tuh gara-gara apa ya? Aku sesuai nggak sih? Dokumennya kurang nggak sih? Apa kompetensi tertentu yang tadi? Jangan-jangan ada panah ke dalam, panah keluarnya belum ada nih, gitu. Ya kan? Gitu. Di sini. Nah, habis itu di sini juga ada list kegiatan. 50 nih, nggak tahu nih, memang kuning, ini merah atau hijau. Cek. Ada yang bisa kamu follow up nggak? Follow up, kirimin email atau satu-satu. Minta permohonan konfirmasi. Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Meli yang pada tanggal sekian mengikuti tes ini di PT ini sebagai ini. Mohon informasi terkait dengan hasil proses rekrutmen saya bagaimana ya Pak? Atas informasi yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Kirim kayak gitu ke semua perusahaan. Gitu. Nanti akhirnya kamu akan menemukan apa lagi? Ya udah dari 50 yang ngeghosting kamu, awalnya mikir ghosting ternyata ada yang lanjut. Oh, ternyata bukan di ghosting, memang belum tahapnya masih diproses. Aku aja yang terlalu berekspektasi. Ada yang bener-bener ngasih kabar aku berhenti. Ada yang udah aku follow up, tetap aku udah ngirim email nggak dibalas Kak, cuma di-read. Ya sudah, gitu. Ya kan? Begini. Nah, di situ yang hijau ini juga sama. Ada hijau lagi, nanti ada kuning lagi, nanti ada merah lagi, gitu. Gitu. Kunci nomor 2 itu adalah ini. Ya, tindak. Sorry, salah warna ini. Tadi nomor 1 adalah ini, nomor 2 adalah ini. Tindakan pada setiap loker yang dilamar. Ini nomor 1 fokusnya, ini nomor 2. Oke? Nah, fokus yang nomor 3 apa? Fokus yang nomor 3 adalah, aku zoom out ya, semoga nanti kelihatan. Dari 100 lamaran ini, ya, berapa banyak yang kamu kirim lewat email? Berapa banyak yang kamu kirim lewat LinkedIn? Berapa banyak yang kamu kirim lewat Jobstreet? Berapa banyak yang kamu kirim lewat websitenya langsung? Berapa banyak yang kamu kirim lewat Google Form atau WA? Gitu. Oh, sekian banyak. Terus balik lagi dari yang lewat email, berapa yang terhenti, berapa yang lanjut, berapa yang digantung. Ini diperlakukan seperti yang ada di sini gitu ya. Akhirnya kamu tahu. Jadi seminggu itu aku ngirim 100 lamaran. Dari 100 lamaran, ternyata yang bener-bener aku terhenti itu setelah aku confirm ternyata sekian. Yang lanjut itu sekian. Dari 30 yang lanjut, ternyata yang 30 lanjut ke tahap selanjutnya, yang 20 tuh dari LinkedIn. Yang 5 dari Jobstreet. Yang 5 dari email gitu. Padahal seminggu kemarin aku ngirimnya pakai 5 cara. Tapi panggilan kok cuma lewat 3 cara, gitu kan? Oh, berarti caraku karena LinkedIn itu panggilannya udah banyak, berarti caraku pakai LinkedIn udah bener nih. Baik cara
ngirimnya, cara bikinnya, dokumennya aku udah bener. Berarti tinggal aku konsisten atau tingkatin. Yang aku lewat Jobstreet, ada sih panggilan cuma 5. Apa ya yang bisa aku improve ya dari Jobstreet biar panggilannya makin banyak? Atau jumlah alokasi lamarannya yang aku perbanyak? Gitu. Yang lewat email juga apa ya gitu. Tapi aku lewat website kok nggak ada yang lolos ya? Nggak ada yang nyangkut ya? Apa ya yang bisa aku tingkatin ya? Atau jumlahnya terlalu dikit? Atau waktu tunggunya lebih lama? Gitu-gitu. Akhirnya nanti kamu nggak akan bingung ya, mau CV-mu pakai ATS Filing atau enggak, mau kamu fresh grade atau enggak. Kamu akan menemukan cara untuk menemukan lowongan pekerjaan yang cocok bahkan untuk fresh grade yang kamu anggap belum berpengalaman. Karena hal yang bisa kamu lakukan itu masih sebanyak ini gitu. Kalau kamu masih ngerasa kayak, Kak, kok lowongan pekerjaan isinya minta yang berpengalaman semua sih? Emang nggak ada yang gini gitu? Kalau kamu udah ngelakuin rangkaian kayak begini, kamu akan punya ide untuk menemukan lowongan pekerjaan untuk orang yang kurang berpengalaman karena masih fresh grade. Karena kamu muncul ide, habis ini aku gini, platform ini aku giniin, gitu loh. Ya kan? Tapi kan faktanya nggak gitu, Kak. Lowongan kerja tuh banyak yang untuk berpengalaman, fresh grade nggak ada. Tunggu dulu Ferguson, gini ceritanya ya. Tahap selanjutnya. Nih, tahap selanjutnya ya, gitu. Setelah ini kamu selesai, yang harus kamu lakukan tuh kayak begini. Lowongan kerja itu ada yang spesifik spesialis gitu. Ada yang semi generalis, ada yang generalis gitu. Ya, itu ya. Spesialis misalkan dari sisi pendidikan. Spesialis tuh misalkan lokernya bilang minimum S1 teknik industri. Itu teknik industri yang dicari, teknik informatika, teknik lingkungan, teknik sipil, itu ngelamar tetap nggak bakal keterima. Karena ini loker yang spesialis, butuh orang teknik industri. Oke? Ada yang semi generalis. Semi generalis tuh minimum S1 akuntansi, bisnis, marketing, atau jurusan lain yang setara gitu. Pernah dengar nggak ada loker kayak gitu? Gitu. Jadi apa, koma apa, koma apa, koma apa. Nah ini semi generalis, nggak cuma satu bidang doang. Jadi lebih open, gitu ya, lebih longgar. Ada yang generalis sangat longgar, minimum SMA atau SMK, minimum D3 atau S1 semua jurusan. Wah ini apapun terbuka, ya kan? Begitu. Ini baru dari sisi pendidikan, dari sisi pengalaman kerja. Sangat spesialis. Misalkan spesialis ini tuh kayak minimum pengalaman di posisi yang sama selama 5 tahun. Kamu di bawah 5 tahun, nekat, nggak bakal terima. Itu. Ada yang semi general. Pengalaman, misalkan, pengalaman di bidang ini antara 1 sampai 3 tahun. Nah, gitu. 1 tahun boleh, 2 tahun boleh, 3 tahun boleh. Atau pengalaman minimum 1 tahun, fresh graduate dipersilahkan untuk melamar. Dari pengalaman agak longgar. Ada yang loker nanti kamu akan yang sangat longgar banget. Pengalaman kerja tidak diperlukan. Aku udah pernah nemu loker ini lumayan sering walaupun jumlahnya nggak banyak. Ada yang tulisannya langsung fresh graduate. Langsung kayak gitu. Wah ini lebar banget gitu. Jadi gitu ya. Kalau ngerasa tadi kalimat kamu adalah gimana ya Kak untuk orang yang kurang berpengalaman kayak saya, apa yang harus saya lakukan karena pengalaman saya masih kurang. Dengan penjelasanku dari awal sampai sini kan simple. Ya kamu sebagai fresh graduate, incarlah ini nomor 1. Carilah loker-loker yang general. Gitu. Dari sisi pendidikan dia nggak nuntut ada pendidikannya luas gitu ya. Yang artinya apa? Sesuai jurusan atau enggak juga boleh. Ya nggak? Dari sisi pengalaman kerja, nggak ada pengalaman juga boleh. Terus nanti dari sisi apa lagi? Keterampilan bahasa. Ada yang mampu bahasa ini, TOEFL minimal sekian. Kalau di sini tulisannya
mampu berkomunikasi bahasa ini minimal pasif. Di sini nggak ditulis. Nggak ada di loker, nggak ada tulisan harus jago bahasa apa. Loh ini, incerlah ini loh. Incerlah loker-loker generalis. Loker generalis ini nggak harus yang beda jurusan ya. Sama jurusan pun ada gitu. Jadi ini istilahnya bukan generalis sih ya. Ini lebih kayak ke longgar sih. Aku lebih suka istilah longgar sih. Ini loker spesifik, ini sangat sedikit longgar, ini sangat longgar, open. Jadi kalau masih ada kayak, Kak, susah Kak nyari yang kayak begini. Jawabanku cuma satu kata, di-filter. Kamu punya LinkedIn, ya kan? Ada menu filter nggak tuh? Ada menu filter nggak? Ada kan? Ada. Iya, filter lokasi, filter yang pengalamannya, new entry. Tung, seret. Udah, itu akan mempermudah kamu nyari yang ini. Gitu. Tapi masih belum ketemu, Kak. Cari di platform lain. Cari tiap hari. Gitu. Ini yang harus kamu lakukan dulu, ya kan? Gitu. Kan kurang berpengalaman kayak kita gimana? Aku belum ngomong branding. Aku baru ngomong untuk orang yang kurang pengalaman dulu. Karena pertanyaan kamu tadi cuma satu kalimat, tapi itu dua hal tuh. Gimana cara branding orang fresh graduate yang kurang pengalaman kayak aku, misalkan gitu, atau teman-teman pada umumnya, untuk bisa masuk ke industri. Itu ada dua hal, gitu ya. Yang pengalaman masih terbatas, dan branding ini dua hal yang beda. Ini aku boleh jelasin pengalaman kurang. Fresh graduate yang pergerakannya semacam ini tidak akan bingung. Paham ya? Gambarannya paham ya? Gitu. Nah, kalau ini udah kamu lakukan, tahap selanjutnya lagi adalah ini kamu. Pengalaman hidup kamu itu kamu tuliskan dalam bentuk CV. Oke? Nah, Iya. untuk melamar kerja, bukan melamar kerja deh, untuk mendapatkan pekerjaan ada dua cara. Pertama itu adalah dengan cara melamar. Oke? Cara kedua adalah dengan cara ditawari. Melamar ini nanti di sini turunannya itu adalah tadi. Lewat channel apa aja. Gitu. Oh, aku lewat A, B, C, D, E, F, G. Ditawari. Ditawari artinya apa? Orang tahu kalau ada orang sehebat kamu. Kan nggak mungkin orang ditawari kalau nggak tahu ada kamu. Iya. Pakai logika bodoh adalah ditawari orang yang nggak kenal. Iya benar. Mas nyoba nggak? Mas mau nyoba nggak? Teh mau nyoba nggak teh? Gitu. Kamu nawari orang makanan atau cemilan, ada orangnya nggak? Kan orang yang nawari itu lihat ada orang dan dia bermaksud untuk melakukan sesuatu. Dia punya maksud, ada kebutuhan tertentu. Dia nawari. Mau nyobain nggak? Gitu. Ya kan? Karena tahu wujudnya. Masa ada yang nawari kayak kamunya nggak ada. Oh, kayak kamu ngomong sama siapa gitu. Ya itu. Ditawari itu artinya yang punya kepentingan itu tahu. Di luar sana perusahaan tuh tahu ada orang sehebat Meli gitu. Nah, ditawari ini artinya apa? Ini loh Mel. Ternyata ini sama. Ini kamu apa ini? Email. Coba bayangkan. Gimana caranya ya ada orang nawari lewat email? Ini apa? LinkedIn. Kamu melamar lewat LinkedIn. Coba pikirkan gimana ya caranya ditawari lewat LinkedIn. Ini apa? Gitu. WA. Melamar lewat WA. Gimana caranya ada yang nawari lewat WA? Ya, kamu ngelamar lewat email. Gimana kamu ditawari lewat email, lewat website? Ini website. Gimana caranya ditawari lewat website? Ya lewat website ditawari ya. Kan ada tuh ya loker lewat website di mana kamu harus bikin akun kan? Ya nggak? Setelah bikin akun baru bisa ngelamar dan kamu bisa subscribe. Jadi ada update subscription gitu ya. Jadi begitu ada update loker baru akan masuk ke email. Nah itu. Oh, ini misalnya paling gampang LinkedIn. Oh, LinkedIn cara ngelamarnya tuh gini. Bisa lewat yang isi apply, yang tinggal klik, atau nanti dialihin backlink ke link yang lain gitu ya. Bisa juga nge-DM kenalan sama HR. Tapi ini LinkedIn, gimana caranya aku biar bisa ditawari di LinkedIn ya? Cara pertama biar bisa ditawari lewat LinkedIn apa? Ya, betul. Punya akun LinkedIn gitu. Ya, gitu ya. Setelah punya akun LinkedIn, nomor 2 adalah dilengkapi profilnya.
selengkap mungkin. Selengkap apa? Selengkap CV-mu. Jangan sampai di CV-mu ada 5 pengalaman kerja, di LinkedIn pengalaman kerja yang tulis cuma 1. Jangan sampai di CV kamu nulis organisasi ada 4, di LinkedIn nggak ada. Oke? Gitu. Iya. Dan diperlakukan sama cara yang lain. Oh, harus punya ini. Habis itu lakukan tindakannya, ya kan? Lalu apa yang harus kamu lakukan lagi? Aku zoom out lagi, ting, gitu. Jadi kan nanti sama ya. Gimana cara ngelamar lewat sini? Gimana cara bisa ditawari lewat sini? Ini imbang. Kenapa kok imbang kayak begini? Karena ya sebelah sini itu adalah, ingat ya, katakanlah ini aktivitas digital online. Aku nggak ngomong yang walk in dulu ya, gitu ya. Ingat, semua hal itu berdasar pada media sosial. Iya. Oke ya, ingat ya, semua hal itu media sosial. Mau yang sekarang kita ngomong pasar itu media sosial, gitu. Online media sosial. Artinya kalau media sosial itu apa? Kenapa aku ngomong teori media sosial ini? Karena ini namanya sisi media, ini sisi sosial. Iya. Sisi media dan sisi sosial. Kamu pakai media sosial, jangan sampai berat sebelah. Komposisi masing-masing channel ini beda media. Ada sosial media yang sosialnya 30%, medianya 70%. Ada yang 50-50 gitu. Kamu tahu LinkedIn? LinkedIn itu ada unsur media, ada unsur sosial. Media itu apa? Media menemukan loker. Sesuai kebutuhan aja definisinya ya. Media menemukan loker dan media ngelamar kerja. Unsur sosialnya apa? Follow orang, connect orang, subscribe halaman, connect ke orang, bikin postingan, komen orang, masuk ke komunitas, ngucapin selamat ulang tahun, ngucapin selamat dapat kerjaan baru. Aktivitas media dan sosial ini harus imbang. Jangan gitu. Kalau di job street misalkan, kamu di job street bisa ngobrol nggak sama HR? Tahu muka rekruter nggak? Enggak. Tahu aktivitas nggak kan? Job street itu media sosial. Tapi unsur medianya tuh lebih besar daripada sosial. Karena sosial cuma komunikasi searah. Misalkan lamaranmu di-download misalkan, atau kamu di-view, terus ada undangan wawancara, searah. Jadi unsur sosialnya kecil. Banyak orang, khususnya fresh grade, salah di sini. Buka akun LinkedIn seadanya, diisi secukupnya, dipakai untuk nyari kerja, terus bikin postingan atau ngeluh, bahkan zaman sekarang nyari loker untuk fresh grade susah. Ya iya, soalnya LinkedIn itu platform yang media dan sosialnya itu seimbang, tapi kegiatan kamu sibuk di medianya. Sosialnya mana? Ini nanti hubungannya sama apa? Di sesi detail kita lihat. Akun LinkedIn-mu udah dibikin dengan benar belum? Jangan-jangan belum. Akun LinkedIn-mu kalau udah dibikin dengan benar, bikin postingan nggak? Rutin nggak? Connect ke orang nggak? Temenmu udah banyak belum? Minimal 500 orang dan lain-lain gitu. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan untuk branding ini? Ya intinya ini gitu. Ini bukan kegiatan kayak, makanya jangan cuma fokus ke email aja gitu ya. Jangan fokus ke LinkedIn aja gitu. Tapi ini satu kesatuan. Kalau kamu mau pakai media, perlakukan ini sebagai media pencari kerjamu semua. Kalau kamu mau pakai ini sebagai sosialnya, gunakan ini sebagai sosmedmu untuk sosial. Bahkan di sini ada WhatsApp, ada link Instagram. Ada orang mikirin Instagram, aku insecure, aku deaktivasi dan lain-lain. Loh, kamu nggak ngelihat dari unsur ini loh, media sosial untuk mencari kerja gitu ya. Dua ini harus imbang gitu. Gitu ya. Karena yang kita butuhkan itu adalah keseimbangan dari kedua-duanya. Nah, kamu tadi harus punya pijakan yang kuat. Pijakan yang kuat tadi dari sisi apa? Mendefinisikan diri, ya. Pijakan yang kuat dari sisi mendefinisikan yang kamu pengen, itu kan, sama yang untuk menjawab tuntutan pekerjaan gitu. Di porsi waktu kamu 24 jam yang sudah kamu alokasikan untuk dua kegiatan ini secara media dan sosial. Karena ini harus seimbang. Jadi timbangan deh.
Nah, intinya tuh aku coba pengen gambar timbangan gitu ya. Nah, begini. Set. Ini, gimana cara branding? Kamu udah tahu jawabannya. Yang intinya aku pengen ngomong adalah branding aja nggak cukup. Ini keseluruhan kegiatan yang harus kamu lakuin. Ini ilmu mahal loh. Kamu ikut training kayak gini bayar berjuta-juta, juta-juta. Cuman aku menemukan suatu website, baca buku yang intinya tuh ke arah sini gitu. Cuma butuh dilakuin saja. Apa yang harus aku lakukan untuk branding? Branding tuh kamu cuma ngomong kecil komponen di sini. Pertanyaanmu harus lebih dalam. Branding di mana? Lewat apa? Pengen dikenal sebagai apa? Harapan kamu apa? Emang hubungannya branding sama yang kamu pengen apa? Emang yang kamu pengen apa? Emang yang perusahaan pengen dari kamu apa? Emang apa yang sudah kamu punya dari tuntutan perusahaan? Gitu-gitu. Ya kan? Daripada bingung, mending inget tadi dari slide-slide pertama, 2, 3, 4, sampai ini. Kalau ini lupa, santai, ini udah aku rekam. Nanti kamu tonton. Cukup jelas ya? Oke?